Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah keluarga pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah melalui media sosial, walaupun secara sederhana. Mari kita beribadah dengan hikmat, kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur boleh datang bersujud di bawah kaki-Mu. Kami serahkan ibadah keluarga ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Urapilah hamba-Mu yang bertugas melayani, kiranya Roh Kudus memakai supaya menjadi berkat, hancurkan roh-roh iblis kuasa kegelapan yang mau mengganggu. Kami serahkan dan kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama untuk mendengarkan puji-pujian. Lebih daripada penjaga menghadap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati menghadap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalan-Mu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus.
Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kita boleh ada adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita memulainya di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang sudah Tuhan jadikan. Biarkan dalam kehidupan kami untuk melewati sepanjang hari ini, kami boleh menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan hati kami yang senantiasa boleh mengucap syukur, hati yang boleh berserah hanya kepada Engkau Bapa. Dan Kau mau melindungi, menyertai dan memberkati dalam segala aspek kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Kami bersyukur, kami memulai hari ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita boleh ada adalah karena anugerah Tuhan. Dan kalau mungkin akhir-akhir ini kita mendengar ataupun menyaksikan tayangan di televisi, berita-berita yang membuat hati kita khawatir, membuat hati kita takut. Tapi biarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan hati kita. Mari kita membuka di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak takut di dalam melewati hari-hari ke depan ini. Karena Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti ada masanya, ada waktunya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di dalam kendalinya Allah. Dan orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarkan dalam kehidupan kita tidak gampang khawatir dengan apa kata orang, dengan apa yang mungkin timbul akhir-akhir ini. Tapi kita tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena pada waktu kita menjaga hati kita, maka kita akan dikuatkan. Pada waktu kita menjaga hati kita, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar, yang dahsyat di dalam Tuhan. Tidak melihat setiap keadaan yang ada. Karena apa? Karena di dalam Amsal pasal 12 ayat 25 juga mengatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Inilah Bapak Ibu. Pada waktu kita dapat menjaga hati kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kekhawatiran dalam hati yang membungkukkan orang itu, seperti apa yang dituliskan di dalam Amsal, maka akan membuat kita tetap tegak di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena yang membuat kita kuat itu adalah firman Tuhan. Karena orang percaya hidup bukan karena melihat, tetapi karena iman percaya kepada Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga di dalam Mazmur tadi dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Apabila hidup kita di dalam kebenaran, hidup kita di dalam genggaman kendalinya Allah, maka ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan dalam Tuhan. Sehingga dalam setiap kehidupan kita boleh yakin akan pengcoveran daripada yang Tuhan berikan. Dan biarkan dalam setiap kehidupan kita
kita tetap mengandalkan hati kita, percaya kita kepada kedaulatan Tuhan, untuk kita boleh menjaga hati kita agar kita tidak takut, agar kita tidak khawatir. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita membaca dalam Ayub pasal 3 ayat 25 mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Biarkan pada saat pagi hari ini kita tetap berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Karena janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu pasti digenapi Bapak Ibu. Sehingga apapun yang boleh terjadi pada saat ini, pada waktu iman kita tetap berharap kepada Tuhan, kita mengandalkan kepada kedaulatan Tuhan, dan kita boleh hidup di dalam kebenaran. Percayalah, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Saudara PDP Rudi Immanuel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat. Maka kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, dan kita akan berdoa bersama. Di samping itu saya akan mendoakan tuh saudara yang dalam keadaan menghadapi masalah. Kita sama-sama tumpang tangan di dada dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bersama mendengarkan firman Allah. Biar firman Allah boleh menjadi berkat buat kami, menjadi pegangan kami untuk mendapatkan kekuatan baru. Kami mau berjalan setuju dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian pada saat ini hamba berdoa untuk saudara kami yang dalam keadaan masalah yang dihadapi, pergumulan-pergumulan yang ada di jamaah Tuhan. Baik itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan masalah apapun juga yang dihadapi di jamaah, maupun sakit penyakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Hamba tidak sebutkan nama-nama mereka, tapi Tuhan langsung melawat, Tuhan menjamah, memulihkan, sembuhkan. Ada mujizat Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk pemerintahan dan negara kami yang saat ini sedang bekerja keras, mulai pada Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi, Tuhan campur tangan supaya pemerintah dapat menguasai, dapat menyelesaikan semua permasalahan wabah penyakit corona yang saat ini sedang mewabah di mana-mana tempat. Tuhan-Mu campur tangan Bapa, supaya tidak berlarut-larut, tapi selekasnya ada kenyataan daripada kuasa pertolongan Tuhan dinyatakan untuk Tuhan menghancurkan wabah penyakit ini Bapa, sehingga kami bisa kembali leluasa untuk bisa beribadah di gereja, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk masalah gereja tetap kami bawa, kami angkat ke tangan Allah, biar Tuhan sendiri menjadi pembelang agung, Tuhan penolong. Terima kasih Bapak, kami bersyukur semuanya ini, dan kami akan akhiri ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih, terimalah kiranya segala berkat rahmat sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kecintaan kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.